Hai, kenalin aku Jody Januarta atau biasa dipanggil JJ. Aku seorang mahasiswa. Jadi, di sini mungkin aku mau jelasin sedikit tentang produktivitas mahasiswa. Sebagian mahasiswa masih banyak yang belum bisa mengenal atau mungkin belum bisa melaksanakan bagaimana cara hidup agar lebih produktif ya. Nih bahkan beberapa teman-teman saya pribadi pun masih belum bisa mengatur hal-hal kecil seperti memanajemen waktu, manajemen resiko, dan juga mengatur keterlambatan ketika datang ke sebuah acara. Mulai dari mana? Jadi kita bermulai dari memanajemen waktu terlebih dahulu. Untuk awal-awal memang terasa cukup sulit dan juga bahkan aku pribadi rasa dari awal-awal itu untuk memanajemen waktu memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Karena mungkin masih berlandaskan ego sendiri dan juga rasa malas aku pribadi. Oke. Oleh karena itu mungkin kedepannya jika teman-teman mungkin hidupnya ingin lebih produktif, yang pertama itu gimana caranya memanajemen waktu. Yang pertama, lawan rasa malas. Jadi banyak berbagai kalangan mahasiswa, bahkan saya pribadi atau teman-teman saya ini masih berkecimpung yang mana ketika menjalankan sebuah tugas atau mungkin ada sebuah kegiatan acara dan itu tidak langsung bertindak cepat. Bahkan mereka berdalih untuk mencari hal-hal yang lebih baik di internet dengan alasan hiburan. Sehingga mereka terlena untuk ya bermain sosial media seperti itu. Ya memang cukup sulit, tapi kita semisal kasih contoh aja dari hal-hal kecil seperti Minggu, hari Minggu itu ketika kita mau merencanakan jogging di hari Sabtu, tuh mungkin ya ketika besok paginya bangun, itu masih ada yang merasa, "Ah malas ini gimana caranya?" Bangun aja terlebih dahulu, bangun dulu, terus nanti juga akan kepikiran dan gerak aja dulu. Nanti dengan sendirinya mungkin akan terjalankan atau terlaksanakan. Oke, selanjutnya selain tadi yang pertama, lalu juga ada mahasiswa yang melakukan to do list. Jadi yang mana setiap mahasiswa itu mampu mengatur apa saja yang perlu dilaksanakan di hari itu atau mungkin juga bisa jadi targetannya. Jadi targetan dalam satu minggu itu apa saja yang perlu ditujui. Jadi bukan cuma targetan tiap hari itu di jam segini nanti mau ada acara ini, jam segini mau ngerjain tugas, itu mungkin buat mahasiswa yang umum itu cukup rumit kan. Kalau aku pribadi lebih ke menargetkan, semisal di minggu ini saya harus sudah menyelesaikan tugas ini. Lalu di minggu selanjutnya saya ada rencana entah pergi jalan-jalan, healing dan lain-lain. Tapi setidaknya ada rencana targetan di minggu selanjutnya lagi tugas yang tadi sebelumnya belum saya kerjakan, itu kita udah selesai. Jadi mereka yang sudah menyiapkan to do list bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan juga produktif. Oke, selanjutnya itu ada aktif di organisasi. Itu memang untuk kalangan zaman sekarang itu cukup sulit ya. Banyak mahasiswa-mahasiswa baru yang mungkin terdoktrin oleh sosial media bahwasanya organisasi itu atau ikut organisasi itu buruk atau nggak penting lah bahkan. Tapi menurutku dari hal-hal kecil itu seperti manajemen waktu, manajemen resiko, terus cara berpikir, kedekatan emosional itu hadirnya ada di organisasi. Jadi itu mengapa tahapan yang cukup penting untuk melawan rasa malas juga, memanajemen waktu dan hidup lebih produktif, itu bisa berawal dari organisasi. Mulai dari mana kita bisa mengawali produktif? Kalau aku pribadi dulu itu karena mungkin sama juga buat teman-teman yang masih merasa malas dan juga nggak tahu bingung mau ngerjain apapun. Nih mungkin dari pengalaman pribadi aku dari semester 1, 2 itu memang belum masuk organisasi, tapi ada beberapa kegiatan yang aku lakuin, yaitu pertama wajib kenal satu kelas. Jadi setiap kegiatan atau setelah selesai kelas, aku berusaha nyari teman-teman atau datang dan mungkin main ya ke kosan-kosan temen aku biar kita juga saling mengenal satu sama lain. Dari situ kita terbangun atau termantik kedekatan emosional sesama teman. Nah, di situ juga munculnya ide-ide atau secara tidak sadar kita memanajemen waktu dan bahkan untuk mengerjakan tugas pun kita pasti butuh teman juga pastinya. Sekarang kan ada yang namanya teknologi ya, ada yang pakai AI dan lain-lain. Memang
itu cukup populer juga walaupun tanpa bantuan teman. Jadi kalau aku pribadi, jadi seorang mahasiswa yang produktif memang tidaklah mudah. Tapi kebanyakan mahasiswa diberikan berbagai tugas, bahkan mereka sangat kebingungan untuk mengerjakannya karena mereka hanya diberikan sedikit waktu untuk mengerjakannya. Belum lagi banyak dari kalangan mahasiswa itu ikut beberapa organisasi ya, yang mana jadwalnya juga mungkin cukup padat dan organisasi lebih banyak memakan waktu di malam hari. Jadi ada kemungkinan mahasiswa untuk mengerjakan tugas itu ya cukup sulit ya, walaupun dikerjakan di siang hari, sore hari, atau mungkin larut malam. Banyak kan seperti itu. Cara memanajemen waktu dan organisasi menurut aku, mungkin aktivitas yang padat memang cukup membuat merasa kita lelah. Jadi mungkin untuk cara mengatasinya dengan cara kita menjadwalkan beberapa hal yang memang perlu kita kerjakan di minggu ini. Contoh, saya pribadi ada beberapa tugas yang perlu diselesaikan minggu ini dan juga ada jadwal untuk kegiatan berorganisasi. Nah, itu bagaimana cara kita mengusahakannya? Kita catat kalau untuk tugas kita bisa mencatat deadline-nya dan ya kita mengusahakan bagaimana cara agar tidak saling bertabrakan antara jadwal satu dan jadwal yang lain. Jadi kita sudah memilah sesuai porsinya masing-masing, hari apa kita untuk mengerjakan tugas, hari apa kita untuk mengikuti organisasi gitu. Jadi dalam seminggu ini tuliskan saja semua jadwalmu, kita estimasikan waktu yang digunakan, berapa lama kegiatan itu dilaksanakan, berapa lama mengerjakan tugas. Pastikan jadwal itu tidak bertabrakan. Oke, untuk saran kegiatan yang bisa membantu kamu untuk mengasah kemampuan, yaitu salah satunya mungkin mengikuti organisasi seperti UKM, himpunan, atau mungkin organisasi eksternal. Yang pertama itu juga bisa mengasah soft skill, hard skill, dan maupun kemampuan berpikir kita, bagaimana kita bekerja sama dengan sebuah tim yang memang ada berbagai cara pandangan yang berbeda. Itu kita dipersatukan di situ bagaimana cara kita bekerja sama dan bagaimana cara kita mengambil kesepakatan yang tepat. Selain bisa mengembangkan diri juga, kita pribadi mendapatkan relasi yang pastinya kalau yang paling diutamakan dari saya pribadi itu relasi. Untuk pengalaman aku dari semasa kuliah, itu dari semester 1 sampai 2 yang aku alami pribadi, yaitu selain mengasah soft skill, hard skill, dan juga kemampuan kita berpikir, kita juga mendapatkan relasi yang pastinya. Jadi yang mana dari awal aku pribadi memasuki dunia perkuliahan itu harus saling mengenal. Karena kalau dari aku pribadi targetnya itu dalam satu semester, di semester 1 dan 2 itu mengenal teman-teman satu prodi ya, enggak semuanya memang. Lalu untuk semester 3, 4, 5, dan 6 aku ikut organisasi yang mana memang membutuhkan relasi yang mempunyai banyak pandangan terkait hal-hal sosial. Sebagai mahasiswa produktif, mungkin kamu harus memilih tugas yang gampang dikerjakan terlebih dahulu. Biar nanti teman-teman tidak menjadi mahasiswa deadliner. Jadi biar nggak selalu mengerjakan di mepet-mepet waktu gitu ya. Ya memang cukup memacu adrenalin ya. Lalu mengabaikan gangguan dalam mengerjakan tugas. Jadi banyak berbagai alasan mahasiswa yang mungkin jadi sebuah pemicu ya. Contoh salah satunya yaitu gadget. Jadi kalau aku jauhkan gadget ketika mengerjakan tugas. Ya walaupun soalnya ada di situ, lebih baik pindah aja. Kalau punya laptop ya ke laptop, kalau mau dicatat silakan dicatat. Jadi gadgetnya jauhkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua ini ada hindari teman yang malas di lingkungan sekitar. Jadi ketika ada teman kamu yang malas untuk mengerjakan, mungkin menjadi penghasut untuk lebih baik tidak dikerjakan, itu jauhi dulu. Lebih baik kamu pindah aja. Entah di kafe yang culture mungkin, atau kafe yang tenang, atau di kosan teman yang mereka juga ada rasa saling mengingatkan untuk mengerjakan tugas. Kita bisa saling support, bisa juga minta bantuan teman-teman kalian. Tapi syaratnya jangan sampai ikut-ikutan teman yang ngajak main game ya. Apalagi main Roblox gitu kan. Udah, tugas saja dikerjain dulu. Kamu dapat ngatur kegiatan UKM atau organisasi di kapan aja sebenarnya. Perlu kamu. Jadi kalaupun memang di hari itu menurut kamu organisasi sedang membahas hal-hal yang kurang memungkinkan atau kurang penting, bukan tidak penting ya, kurang penting, kamu lebih mengutamakan tugas terlebih dahulu. Jangan organisasi dulu baru tugas gitu. Nggak gitu juga.
Tetap tugasnya boleh dibawa sambil ngerjain di organisasi juga boleh. Emang ada ya organisasi yang melarang mahasiswa untuk ngerjain tugas? Enggak kan? Masa mahasiswa nggak boleh ngerjain tugas kan? Berarti marah itu organisasinya. Tinggalin organisasi yang kayak gitu. Mengatur waktu istirahat. Jadi kita sudah mengatur pola tidur yang cukup sehat, yang mana ketika besok pagi ada kelas itu dimohon untuk tidak begadang. Ya walaupun ketika pagi nggak ada kelas juga, teman-teman jangan sampai memanfaatkan hal itu untuk begadang. Karena kebiasaannya mahasiswa apabila tidak ada kelas di pagi hari, maka memanfaatkan malam itu yang wah udah kita party, kita bebas malam ini karena paginya nggak ada kelas. Ya harusnya nggak gitu. Jadi silakan istirahat, diusahakan dimaksimalkan untuk istirahat ataupun kalau ada tugas silakan dikerjakan. Sebenarnya untuk waktu istirahat itu maksimal ya 6 sampai 7 jam menurutku. Itu mungkin buat teman-teman yang idealnya tidur cukup 2 jam ya oke lah, kalaupun memang tidak mengganggu tugas dan organisasi ya. Mengatur waktu belajar. Terkadang banyak waktu yang terbuang sia-sia karena kamu mungkin main gadget ya, handphone dan juga tidur-tiduran aja. Jadi peluang tersebut dengan bertukar pikiran dengan teman, saling ngobrol tentang materi yang dipelajari di kelas sebelumnya. Jadi bahkan ada yang berkata, "Wah, aku sibuk nih, nggak bisa ini. Kok masih bisa main HP?" gitu. Jadi jangan bilang sibuk kalau masih main HP. Menjadi seorang mahasiswa yang produktif memang tidaklah mudah, tapi apa salahnya jika kita mulai mencoba. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.